testimoni selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Tafadhol masykura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal aina la tadmu' wa innal qalba la yahzan. Wa la naqulu illa ma yarda wa yurdi rabbuna wa rabbana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna li firaqaka ya Ibrahim wa ya Ustaz Abdullah Said Baharmus wa ya Ustaz Dr. Taufiqul Azhar Hulaimi wa inna li firaqakum jami'an lamahzunun. Hadirat al-mukarramin wal muhtaramin, para keluarga besar dari Ma'had Al-Ali An-Nu'aimi, Ustaz Bintang Rukmana, LCMH, dan seluruh pimpinan, Ustaz dan keluarga besar An-Nu'aimi, para mahasiswa dan para alumni yang semuanya saya hormati. Ustaz Kiai Haji Abdul Hasib Hasan yang tadi telah menyampaikan tazkirahnya yang sangat mengena dan sangat menyentuh. Juga Ustaz Profesor Dr. Ahmad Syahril Ismail, Ustaz Ahmad Syekhu, Presiden PKS, dan seluruh keluarga besar dari PKS, Ustaz Dr. Suraman Hidayat, Dewan Syariah, di mana Ustaz Kulaimi juga ada di sana, dan para Ustaz yang lain yang nanti akan menyampaikan testimoninya yang semuanya saya hormati. Mohon maaf bila tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi pastilah tidak akan mengurangi hormat dan takdim saya. Dan tentu kepada keluarga besar dari almarhum Ustaz Kiai Haji Abdullah Said Baharmus dan almarhum Ustaz Dr. Taufiqul Azhar Hulaimi rahimahumullah rahmatan wasi'ah yang semuanya saya hormati. Dahulu Rasulullah pernah menyampaikan satu ungkapan yang luar biasa dan sangat kontekstual bila kemudian kita mengingat kembali terhadap kedua tokoh, kedua pimpinan kita, kedua pimpinan di Ma'had An-Nu'aimi, dan kedua da'i dan ulama kita. Rasulullah dahulu pernah menyampaikan, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Rawahu at-Tirmidzi hasanah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kalau Allah itu menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan, dalam tanda kutip, memakainya atau mempergunakannya. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah memakai hamba itu? Rasulullah kemudian menjawab, Allah akan memberikannya taufik, memudahkannya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia wafat. Tadi Ustadz Titang Rukmana Jazakallah Khairan telah menyampaikan kepada kita bagaimana kedua tokoh kita ini, kedua pimpinan daripada An-Nu'aimi ini, Ustadz Abdullah Said Baharmus dan Ustadz Taufiqul Azhar Hulaimi, bagaimana kedua beliau menghadirkan begitu banyak realita dan realisasi daripada taufik Allah itu. Betapa beliau dalam konteks An-Nu'aimi bersemangat, menyemangati, penuh dedikasi, memikirkan dan tidak pernah kemudian melupakan dan memikirkan bahkan pengembangannya, memperjuangkan segala yang terbaik bagi Ma'had Ali An-Nu'aimi, memperluas tanah wakafnya, memperluas dan mengembangkan yayasannya, dan bahkan kemudian akan merencanakan untuk menjadikan universitas. Itu adalah amal soleh yang luar biasa. Dan ternyata beliau bukan hanya amal soleh melalui An-Nu'aimi,
Kita tahu Ustaz Abdul Said Barmus tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hasib Hasan. Beliau begitu luar biasa berkomunikasi, bekerja sama, dipercaya oleh begitu banyak yayasan untuk membantu membangun masjid, membangun pesantren, anak yatim, menghadirkan begitu banyak kerja-kerja sosial, baik itu bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan beliau bukan hanya dalam tanda kutip membantu untuk terbangunnya yayasan, pesantren, dan seterusnya, tapi beliau juga menjadi pengurus untuk begitu banyak lembaga. Dan ketika beliau menjadi pengurus, beliau begitu luar biasa bertanggung jawab untuk kemudian mensukseskan kepengurusannya itu. Di Gontor, beliau menjadi sekretaris Badan Wakaf, kemudian di Yayasan Al-Irsyad, di Al-Irsyad Islamiyah, beliau anggota Majelis Syuro, kemudian beliau ketua alumni Timur Tengah, ya, Ustaz Abdul Said Barmus. Ya. Di An-Nuaimi, beliau juga anggota Dewan Pembina. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang beliau ikuti. Beliau diterima di mana-mana. Dr. Taufik Azhar juga demikian. Kalau Ustaz saya Abdul Said Barmus, saya mengenal beliau sejak masih Gontor ya, karena beliau adalah senior saya, beliau alumni Gontor 3 tahun di atas saya. Kalau Ustadz, dan setelah itu sama-sama di Madinah, beliau senior saya juga di Madinah, begitu. Dan kemudian pulang ke Indonesia, mengembangkan dakwah, dan kemudian saya lagi-lagi menjadi junior beliau di dalam mengembangkan dakwah di Indonesia. Ustadz Taufik Azhar, junior kami di Gontor, gitu ya. Beliau alumni tahun 91, saya alumni tahun 78. Dan kemudian Allah memberikan taufik kepada beliau yang luar biasa. Bahkan sekalipun beliau junior, tapi perjalanan thalabul ilminya lebih jauh dari saya, gitu ya. Lebih jauh dari kami para seniornya. Kalau kami hanya sampai ke Madinah, beliau malah sampai ke Mesir, ke Al-Azhar. Dan bukan hanya di Mesir, beliau melanjutkan sampai ke Sudan, di Durman. Subhanallah. Dan semuanya kita menjadi saksi bagaimana keluasan ilmu beliau, keluasan beliau di dalam memahami kaidah-kaidah fikih dan usul fikih dan hadis, begitu. Dan bagaimana kemudian dijawantahkan di dalam kegiatan-kegiatan beliau. Betapa beliau kemudian juga diterima istamalahullah di begitu banyak kampus. Saya tadi diberitahu oleh Profesor Dr. Amal Fatullah Zarkashi bahwa Universitas Islam Darussalam Gontor juga berkabung karena Dr. Taufik adalah juga salah satu dosen di program pengkaderan ulama di Universitas Islam Darussalam. Beliau juga adalah dosen pascasarjana di Universitas Islam Ibnu Khaldun. Beliau juga dosen pascasarjana di Universitas di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tazkiyah. Dan di Tazkiyah dan demikian juga di Ibnu Khaldun, beliau adalah salah satu dosen yang sangat atau menjadi dosen favorit ya, karena beliau begitu luar biasa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan ya kaidah-kaidah usul fikih yang rumit-rumit itu dalam bahasa yang gamblang, termasuk juga menjelaskan tentang kaidah keterkaitan antara fikih, usul fikih, hadis dengan ekonomi dengan begitu luar biasa, amat sangat gamblang. Beliau juga menjadi ketua Dewan Pakar di Ikatan Dai Indonesia. Beliau juga itu di ormas ya, di beragam ormas, di kampus. Tapi beliau juga di partai politik juga menjadi salah satu pengurus di Dewan Syariah, dan karenanya Ustadz Surahman hadir untuk juga memberikan takziahnya. Kedua tokoh kita ini karenanya adalah tokoh yang hadir di beragam dunia, dunia kampus iya, dunia pesantren iya, dunia dakwah iya, dunia amal sosial iya, dunia politik juga iya. Beliau berdua, dan dimanapun beliau berdua memberikan pada kita keteladanan tentang diterima oleh masyarakat dengan sangat baik, diterima oleh masyarakat dengan sangat positif dan produktif, dan beliau berdua memberikan keteladanan tentang bagaimana melaksanakan amanah dengan maksimal. An-Nuaimi, dan apalagi untuk para alumni, bahwa menjadi dai, menjadi seorang pejuang Islam begitu ya, yang kemudian mengembangkan amanah dakwah, amanah pendidikan Islam,
alumni daripada pesantren, ya, alumni daripada Timur Tengah ataupun lembaga-lembaga yang dibina oleh alumni Timur Tengah. Ternyata mereka adalah bukan pribadi yang dalam tanda kutip antisosial, pribadi-pribadi yang anti dengan masyarakat, pribadi-pribadi yang tidak bergaul, pribadi-pribadi yang menutup diri, pribadi-pribadi yang tidak dipercaya oleh orang, pribadi yang tidak bisa bekerja sama dengan siapa. Sebaliknya, beliau berdua memberikan kepada kita semuanya, termasuk juga kepada keluarga besar An-Nu'aimi, sebuah tarbiyah dan ta'lim madal hayat sepanjang hidup, sepanjang waktu, sampai beliau wafat pun beliau tetap istiqomah. Ini juga bagian daripada hal yang penting untuk kita catat, bahwa beliau berdua istiqomah di dalam dakwah, di dalam Islam, dalam memikirkan kemaslahatan umat, sampai menjemput beliau berdua. Karena, ya mohon maaf, tidak banyak yang kemudian bisa istiqomah sampai akhir hayat semacam ini. Dan Allah memberikan kepada beliau berdua karunia yang luar biasa, istiqomah sampai akhir hayat. Itu semuanya sekali lagi adalah sebuah pelajaran yang sangat penting untuk dicatat oleh para mahasiswa di An-Nu'aimi dan alumni An-Nu'aimi dan kita semuanya. Bagaimana alumni pesantren, bagaimana alumni Timur Tengah, bagaimana para aktivis dakwah, juru dakwah, adalah pihak-pihak yang terus-menerus bisa mengembangkan kebaikan, bisa diterima oleh kelompok manapun, oleh organisasi apapun, bekerja sama dengan siapapun, kemudian bisa menghadirkan maslahat terbesar bagi siapapun, mengembangkan ilmu dan dakwah terus-menerus. Tentu saja diterima dalam konteks yang ta'awun alal birri wat taqwa, bukan ta'awun alal itsmi wal udwan. Kedua beliau karenanya menurut saya adalah pelajaran terbuka, buku terbuka, sirah dzatiyah beliau berdua, biografi beliau berdua, biografi dakwah, biografi kepedulian, itu adalah pelajaran terbuka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai teladan. Dan bahwa beliau berdua menjadi teladan, menjadi semakin relevan dengan apa yang dahulu oleh para ulama ketika mereka dahulu selalu menghindari untuk kemudian disebut kebaikannya, ditulis kebaikannya kalau mereka masih hidup. Khawatir, kata mereka, kalau kemudian di akhir hayat terjadi sesuatu yang membuat berubah. Dan beliau berdua sudah selesai dalam amal dunianya, tidak berubah, istiqomah sampai akhir hayat. Dan karenanya, menurut saya sangat penting kalau Mahat An-Nu'aimi kemudian menjadikan beliau berdua sebagai pelajaran kehidupan, pelajaran perjuangan istiqomah madal hayat, kemudian bermanfaat madal hayat, maslahat madal hayat, ista'malahu Allahu madal hayat. Dan itulah yang dahulu juga Rasulullah pernah sampaikan, inna minan nasi mafatiha lil khairi wa maghaliqal syarr. Fatuba liman ja'alallahu ala aidihi mafatiha lil khairi wa wailul lil ladzina ja'alallahu ala yadayhi mafatiha lisyarr. Jadi Rasulullah dahulu mengingatkan bahwa di antara hamba-hamba Allah itu ada yang memang diciptakan untuk menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup segala kejahatan. Maka kata Rasulullah, berbahagialah mereka yang dipakai oleh Allah untuk menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejahatan. Dan celakalah mereka yang mau untuk kemudian menjadi pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Beliau berdua adalah tokoh yang pembuka kebaikan, penutup kejahatan. Beliau berdua dimudahkan oleh Allah melakukan hal itu, dan menurut saya sekali lagi ini adalah pelajaran terbuka, keteladanan terbuka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan bagi para mahasiswa, para alumni daripada An-Nu'aimi untuk kemudian mengembangkan dakwah, mengembangkan ilmu ke seluruh penjuru Nusantara, dan itu akan kemudian pun juga menambahkan segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada beliau berdua. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menyampaikan, idza mata ibnu adam in qata Allahu amalu illa min thalas, shadaqatin jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'ulahu, dan ketiga-tiganya ada pada beliau berdua, termasuk keberadaan di An-Nu'aimi, dan seluruh mahasiswa dan pelajar An-Nu'aimi adalah ketiga hal yang terhubung langsung dengan beliau berdua. Karenanya hani'an lakum jami'an, antum semuanya mempunyai keteladanan yang luar biasa dari Ustaz Abdullah Said Baharmus dan Ustaz Dr. Taufikur Rahman Kulaimi,
silahkan dilanjutkan, silahkan dimaksimalkan segala apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau teladankan. Insya Allah itu semuanya membawa kepada kebaikan bagi antum semuanya, di dalam dakwah antum, dalam ta'lim antum, dalam perjuangan antum, dan di dalam menghadirkan kelanjutan daripada risalah dari An-Nu'aimi. Tentu kita semuanya sekali lagi menyampaikan duka cita kepada keluarga besar, dan kita semuanya berkomitmen untuk mendoakan, dan sekaligus juga pastilah akan juga melanjutkan seluruh perjuangan daripada kedua beliau, supaya sekali lagi bukan hanya amal soleh, ilmu bermanfaatnya berkembang, tapi juga segala kebaikan itu terus ditambahkan kepada beliau berdua sampai kemudian Allah masukkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Wallahul muwaffiq lakum bitariq wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.